siapkan bagi kami, sekali-kali kami tidak akan pernah memahaminya. Roh Kudus mari menolong kami supaya kami menangkap pesan firman Tuhan pagi ini. Baik hamba-Mu yang berbicara, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Sampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa firman yang dimengerti adalah firman yang menjadi rema. Dan ketika rema itu dilakukan, maka firman itu berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu berkuasa merubah hidup kami. Firman itu berkuasa untuk menolong kehidupan kami. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap roh jahat, roh setan iblis yang mencoba mencuri benih firman Allah, mencoba membangun tembok-tembok dalam pikiran kami sehingga kami menentang firman Tuhan, sehingga kami meremehkan firman Tuhan, sehingga kami tidak bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dari tempat ini satu hati kami tolak setiap pekerjaan iblis dan segala tipu muslihatnya hanya di dalam nama Yesus. Dan pagi ini Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah dan siap mendengarkan firman-Nya pagi ini, sepakat sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Mohon ditampilkan di multimedia. Haleluya. Hari ini saya akan bahas satu tema penting berkaitan dengan tema besar Mawar Saron di tahun ini. Tema besar Mawar Saron di tahun ini, the best. Yang pertama itu discipleship atau pemuridan. Jadi saudara akan diajar, saudara akan dimuridkan lewat setiap rayon, lewat setiap ibadah yang ada, supaya saudara belajar tentang Tuhan secara benar. Yang kedua, B itu blessings. Saudara diberkati, saudara tahu tujuan bahwa Tuhan memberkati saya dan saudara bukan sekedar untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati, tapi berkat yang kita terima itu supaya kita bisa pakai untuk memberkati orang lain. Dan Alkitab berkata bahwa lewat setiap perbuatan baik yang kita lakukan, nama Bapa dimuliakan. Amin. Dan selanjutnya S itu serving atau melayani. Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk dilayani tapi aku melayani. Maka saya berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga punya mentalitas yang sama. Bahwa kita tidak hanya mau dilayani, tapi kita juga mau melayani Tuhan dan melayani satu dengan yang lain. Amin. Dan yang terakhir itu tentang Trinity atau Tritunggal. Dan kita sudah ada di bulan ke-7, di akhir daripada bulan Juli. Dan saya rasa sudah tepat untuk saya menyampaikan tentang The Best Series atau tentang tema besar kita dalam satu topik yang menarik tentang servant atau pelayan atau hamba. Saudara siap dengarkan firman Tuhan pagi ini? Saya gas apa saya rem ini? Oke, nanti jam 2 baru kita selesai. Ya, baca sama-sama dengan saya. Kejadian 2 ayat 4-5. Saudara tidak usah buka Alkitab saudara ini. Perhatikan saja di screen yang ada. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum apa? Menurunkan hujan ke bumi. Dan yang kedua apa? Dan belum ada orang untuk apa? Mengusahakan tanah itu. Bicara soal tahun the best, tahun yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maka saya percaya bahwa visi ini visi yang Tuhan kasih buat kita. Bahwa tahun ini kita akan mengalami hal-hal hebat. Dan kita sudah mulai mengalaminya. Ada beberapa orang bahkan sudah mengalami hal-hal hebat yang luar biasa. Tapi mungkin ada juga yang berkata bahwa saya belum mengalami apapun. Saya mau bilang begini. Bicara soal visi dan kehendak Tuhan, Tuhan rindu memberkati saya dan saudara, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau memberkati hidupnya? Oh, hanya 1-2 orang yang angkat tangan. Saya yakin bahwa kehendak Tuhan ialah dia memberkati saya dan saudara. Makanya dia menciptakan, dia merancangkan segala sesuatu itu begitu indah, begitu baik. Tapi ada 2 syaratnya di sini. Yang pertama, Tuhan harus menurunkan hujan dulu. Nah, bicara soal menurunkan hujan, ini bukan hujan buatan saudara. Kalau lagi kerja proyek, saudara tahan hujan. Seperti kemarin di Mandalika, itu MotoGP di Mandalika, ada satu dukun yang katanya sakti menahan hujan. Ternyata tidak bisa saudara, dia pakai itu barang mangkok begini, dia putar-putar begini, tetap hujan turun. Jadi tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menahan hujan. Bahkan sanggup juga menurunkan hujan, hanya Tuhan, amin. Ini bicara soal kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengalami tahun terbaik di hidup ini, syaratnya cuma 2. Yang pertama mengalami kuasa Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus mampu mengusahakan apa yang Tuhan berikan.
Kadang-kadang Tuhan tidak menolong saudara, kadang-kadang Tuhan belum memberkati saudara atau memberikan apa yang saudara kehendaki. Karena bukan kuasa Tuhan tidak sanggup, tapi saya dan saudara tidak punya kemampuan untuk mengusahakan atau mengelola hal itu. Mari cek dalam hati saudara, kira-kira saya sudah mampu tidak untuk mengusahakan atau mengelola diri saya. Saya sudah mampu tidak untuk mengelola waktu-waktu saya. Saya sudah mampu tidak mengelola keluarga saya, mengatur keluarga saya. Atau saya sudah mampu tidak mengatur pekerjaan saya. Kita lanjut. Perhatikan hal ini. Bicara soal pelayan, kata mengusahakan itu dalam bahasa Ibrani dituliskan dalam kata abad. Abad itu artinya mengerjakan sesuatu untuk seseorang. Jadi bukan untuk mengerjakan untuk diri sendiri, tapi mengerjakan sesuatu untuk seseorang. Kata mengusahakan itu sama dengan mengerjakan atau mengelola. Terus, kemampuan mengelola lebih baik daripada mengharapkan mujizat. Baca sama-sama dengan saya topik ini. 2, 3. Kemampuan mengelola lebih baik daripada mengharapkan mujizat. Mungkin ada saudara yang berkata, saya perlu mujizat. Betul. Saya butuh kuasa Tuhan. Betul. Tapi sadarkah saudara bahwa kehidupanmu sebenarnya itu juga mujizat Tuhan? Hanya kadang-kadang saudara dan saya tidak mampu mengelola hal itu. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dimulai. Saya tidak tampilkan di screen supaya saudara bisa buka Alkitab saudara. Dituliskan begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Siapa yang kira-kira dia baru lahir langsung dia bawa cincin di tangan begini? Kalau ada saya mau. Siapa yang kira-kira dia lahir langsung ada kumis? Dia lahir langsung dia punya dompet tebal. Dia lahir langsung bawa tabungan di rekening. Bank NTT ke Bank BRI. Saya harus sebut 2 bank ini karena kita punya jemaat ini. Dua-dua di Bank BRI dan Bank NTT. Tidak ada, kita tidak bawa apa-apa. Ayat 8 bilang begini, 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Bilang kiri kanan. Asal ada makan dan pakaian cukup. Jadi kalau tidak ada pulsa data tidak usah marah-marah. Kalau tidak ada bedak juga tidak usah marah-marah. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah ini tepat saudara. Hari-hari ini kan hari-hari yang sedang susah. Ekonomi sedang naik turun tidak stabil. Ya asal ada makanan pakaian cukup. Tapi biasa mama-mama beda. Masih ada rombengan. Haleluya. Nanti saya akan kasih ayat tentang rombengan saudara ya. Saudara mau dengar ayat tentang rombengan? RB. Ada ayatnya. Ayat 9 dibilang begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang, dengar baik-baik ini jemaat Tuhan. Orang kalau hidup menuruti hawa nafsu, hanya menuruti keinginan dan bukan kebutuhan, maka dia akan mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Contoh, kalau saudara lihat HP saya ada satu di situ, ada satu di sini. Ini HP ini kalau saudara sorot, misalkan kamera tidak bisa sorot lebih tajam ya. Ini HP saya sudah pakai dari tahun 2000 berapa, sampai sudah hancur-hancuran. Tapi kalau dia masih berfungsi baik, maka saya tetap pakai. Satu ketika SIM 1 rusak, slot untuk SIM 1 rusak. Saya berpikir bagaimana cara menyelesaikan, coba-coba tidak jadi, bikin tidak jadi. Waktu itu sudah jam 9 malam maka saya larilah ke Sri Solo. Sampai Sri Solo toko tutup. Saya larilah ke itu depan pos lama itu, keluarga Manobe sebelahnya di atas Bank BNI sebelah kanan. Saya pergi, mas sudah tutup. Saya bilang, mas buka dulu saya mau beli HP. Mas bilang sudah tutup pak, besok saja. Saya katakan saya tidak punya uang. Saya seperti kesal, marah, tapi saya berpikir, jangan sampai ini masih jadi nih, tunggu saya berpikir dulu. Saya pulang, saya pikir-pikir kan ada SIM 1, ada SIM 2. Coba saya pindahkan kartunya ke SIM 2. Ternyata jadi dan kayaknya saya masih bisa pakai sampai sekarang. Jadi keinginan itu boleh-boleh saja, tapi marilah hidup berdasarkan kebutuhan. Amin. Karena kemampuan mengelola itu jauh lebih penting.
Kadang-kadang sebenarnya berkat Tuhan itu cukup bagi kita kalau kita bisa mengupayakan mengelolanya dengan bijaksana. Kalau hidup menurut gaya hidup tidak akan pernah habis. Kita akan mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dan Alkitab berkata bahwa itu akan menjerumuskan kita. Amin. Saya pernah pelayanan ke Manado, saudara. Orang Manado itu biasa pasang moto atau slogan begini. Biar kalah apa? Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Jadi walaupun biar dia makan nasi putih dan garam, asalkan malam minggu itu dia sewa orang Puoto, dia parkir di pantai apa itu? Bukan, Pantai Losari di Makassar mana? Di pantai apa di dekat Manado Town Square itu. Itu pantai yang terkenal di Manado. Saudara bayangkan, di rumah makan nasi kosong. Tapi asal dia siap uang untuk bisa sewa mobil, sewa orang mobil itu untuk diparkir. Kalau kita di sini sama kayak makan nasi kosong yang garam. Tapi yang penting hari Sabtu dan hari Minggu bisa sewa orang auto, pinjam sewa satu hari, diparkir di kantor daerah lama itu, supaya pajang di situ bilang, "Woi, beta ada auto." Itu di Manado begitu, saudara. Saudara bayangkan itu. Haleluya. Ayat 10 dibilang begini, karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, mari saya tanya dulu jemaat Tuhan. Siapa yang pas jam ibadah masih kerja, dia masih sibuk saja kerja. Dia lupa ibadah. Saya lihat ada orang-orang tua TK ada di sini, ini dari gereja Gemit, dari gereja-gereja tetangga kita. Kadang-kadang kalau di kampung itu kan kalau jam ibadah begitu biasa pakai itu apa nama tanduk itu tiup. Ada yang pakai lonceng, bel, peng 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 peng. Kalau saudara kita di Muslim itu sudah azan itu pakai toa. Bayangkan sampai panggil begitu, dia pura-pura tuli. Saya kadang-kadang tidak terjadi apa-apa dan dia tidak perlu pergi berdoa dan beribadah. Makanya mama bilang, Bapak itu sebab bunyi itu. Bapak bilang, sudah mama pisah. Petitip kolekte. Saya kasih tahu saudara bapak tidak masuk surga. Nanti kolekte yang masuk surga. Jadi jangan karena mengejar pekerjaan dan segala saudara melupakan doa dan ibadah. Amin. Jadi poin kedua bilang begini, kemampuan mengelola jauh lebih baik daripada sekedar mengharapkan mujizat. Jangan saudara sudah jatuh ke dalam berbagai kesulitan pencobaan. Baru Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan Allah bilang rasa lu. Itu berkat sebenarnya cukup. Tapi lu salah kelola. Rasa di situ. Tanggung jawab. Ada yang utang di koperasi kok. Ada yang pinjam. Pinjam tidak apa-apa saudara. Pinjam itu tidak apa-apa. Disebut hutang itu kalau lewat jatuh tempo. Nah itu hutang sudah. Tapi kalau bisa membayar sesuai ketentuan itu tidak persoalan. Jadi saudara jangan khawatir saudara ya, pinjamlah di koperasi, pinjamlah pinjamlah di bank NTT atau bank BRI. Kreditlah di sana, itu legal dan sesuai aturan hukum yang ada ya. Tapi jangan telat-telat bayar, tepat waktu. Saudara tidak punya kemampuan mengelola dan akhirnya bangkrut mulai berdoa, Tuhan tolong beta. Tuhan bilang kalau salah mengelola nah. Amin. Jadi perhatikan hal ini. Selanjutnya, kalau saudara punya kemampuan mengelola atau mengusahakan sesuatu, itu selalu menarik perhatian sumber-sumber. Artinya begini, kalau saudara punya kemampuan dalam diri untuk bisa mengelola sesuatu dengan baik, maka Alkitab berkata, kalau seorang setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan dia tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Kalau bapak-bapak istri di rumah, mama, kalau kasih dia 100.000 dia bisa kelola dengan baik. Dia bisa beli sayur, beli ikan, beli tahu, tempe, semua makan dengan enak bapak. Soalnya 100.000 langsung mampu menuju RB. Maka bapak bilang kalau 100.000 saja bisa, 1 juta bapak kasih. Tapi kalau kasih pegang 100.000 menit selesai, bapak bilang, woi betson bisa, ini berarti. Lebih betul tapi belanja sendiri. Di sini ada bapak yang masih belanja sendiri di pasar? Oh tidak ada. Oh ada. Kenapa bapak belanja? Mama sibuk atau tidak percaya mama? Saudara jawab sendiri hal ini. Jadi kalau saudara bisa mengelola sesuatu, maka percayalah ketika berkat Tuhan itu turun, kuasa itu Tuhan itu turun, ditambah dengan kemampuan dan kapasitas kita dalam bertanggung jawab mengelola sesuatu, maka saya percaya sesuatu yang baru itu akan tumbuh. Sesuatu yang dahsyat itu akan tumbuh dalam keluargamu.
Terus. Amsal 28 ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Orang Salomo bilang begini, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Artinya kalau saudara berintegritas, salah satu nilai daripada Mawar Saron, berintegritas. Kalau saudara bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan tambahkan saudara berkat yang besar, kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Tapi kalau saudara ingin cepat menjadi kaya, tidak mau lewati proses yang benar, maka saudara tidak akan luput dari hukuman, pasti jatuh dalam berbagai pencobaan. Amin. Mari jadi orang yang dapat dipercaya. Bapak-bapak bilang di mama, mama jadi mama yang dapat dipercaya. Bapak-bapak omong di mama dulu, mama harus bisa dipercaya mama. Ayo bapak-bapak, atau takut deh mama di sini nih. Mama maju omong di bapak begini, bapak harus bisa dipercaya bapak. Bapak omong di mama dulu. Nah, bapak juga omong di mama, mama juga omong di bapak. Harus bisa dipercayai, dapat dipercaya. Mama juga harus bisa percaya kalau bapak main HP itu bukan hubungi yang lain. Kalau mau tahu bapak HP aman itu cek sama mama pun nama di HP itu apa. Nama itu istriku sayangku atau PM, polisi militer. Atau 01 ke 02. Mama harus cek bapak pun HP itu. Dan kalau suami bisa dipercaya, biasanya dia punya HP itu tidak pakai kunci. Tidak pakai kode, tidak pakai sandi-sandi yang aneh-aneh. Sampai mama mau buka harus doa puasa, pitim doa adalah warta buka itu pola. Sama juga, mama mau HP itu kalau bisa dipercaya, tidak perlu pakai kode. Bapak angkat cek. Bapak saya kasih tahu, kalau mau cek mama HP itu cek yang pertama itu Shopee. Yang kedua itu Tokopedia. Ketiga itu Bukalapak. TikTok, shop, itu online dong, cek bapak itu Jadi kalau mam tua agak iu sedikit itu hati-hati, kadang-kadang mam tua terpapar itu virus TikTok dan lain-lain itu. Belanja online maksud saya. Nah kita ke Matius 25 ayat 14 sampai ke 30 itu tentang talenta. Dikatakan begini, kalau kita baca panjang saudara, kalau saudara baca dalam kisah ini, kisah Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta ini. Ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar kota. Dan dia memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama dikasih berapa talenta? 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih berapa talenta? Hamba yang ketiga dikasih berapa? Perhatikan hal ini. Bicara soal jumlah talenta yang dikasih itu, hamba tidak bisa menuntut, Bapak, bos, kenapa satu dapat 5 beda 2? Kenapa satu dapat 2 beda 1? Tidak bisa. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ketika Tuhan memberkati satu dengan yang lain itu agak berbeda, ya itu suka-suka Tuhan dong. Sama juga. Ketika mama, kenapa Bapak suami penghasilan cuma 1 juta? Yang sana kau 4 juta. Iyalah, berkat Tuhan begitu. Tidak usah menuntut macam-macam, amin. Pokoknya Bapak besok mau tahu di sebelah 10 juta, beta jual 10 juta. Tidak bisa. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Masing-masing dikasih talenta itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab. Tapi percayalah, tidak ada yang tidak dikasih sama sekali. Semua dikasih talenta. Bilang kiri kanan, semua dikasih. Tidak usah iri. Tidak perlu iri, amin. Nah ketika dikasih, maka hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang menerima 5 dan 2 talenta ini pergi dan menjalankan uang tersebut. Pergi dan mengerjakan uang tersebut. Pergi dan mengelola uang tersebut. Akhirnya begini. Ketika dikerjakan dengan baik dan setia, ayat yang ke-21, maka yang 5 talenta itu dia beroleh laba 5 talenta. Yang 2 beroleh laba 2 talenta. Orang kalau mengerjakan sesuatu dengan baik dan setia serta bertanggung jawab, pasti ada keuntungan. Amin. Jadi mama-mama kalau dikasih uang belanja, kerjakan dan kelola dengan baik, ada keuntungan. Bapak-bapak juga begitu. Kalau mama kasih modal kau isi bensin di motor, ya pakai isi bensin di motor. Jangan kasih modal isi bensin di motor alasan kiri kanan, bapak pakai beli rokok. Banyak yang begitu toh.
Hati-hati saudara. Jadi kalau sesuatu yang dipercayakan dalam hidup ini, mari kelola dengan baik. Setia, bertanggung jawab, amin. Haleluya. Hamba yang 2 talenta juga begitu. Ketika dikasih 2 talenta dia kerjakan dapat 2. Tapi berbeda dengan hamba yang 1. Dia tidak pergi untuk menjalankan dan bekerja secara bertanggung jawab dan baik. Saudara lihat tulisan yang warna kuning itu. Tapi ayat yang ke-24 dia sok tahu. Dia bilang begini, Tuhan, saya tahu Tuhan ini hamba yang jahat dan kejam. Tuhan ini menuai dari tempat di mana Tuhan tidak pernah menanam. Bos bilang begini, oh jadi lu sudah tahu beta. Lu sudah kenal beta nih. Lu sudah hebat nih. Nah ini ciri-ciri hamba yang tidak bertanggung jawab ini begini. Dia sok tahu dalam segala hal. Saya mau dia tahu habis. Para kerja tidak bisa. Terus. Akhirnya karena dia takut. Karena dia tahu bahwa Tuhan ini ketuanya Tuhan yang kejam. Yang menuntut sesuatu. Maka dia takut dan pergi bersembunyi. Dia banyak alasan. Dia tidak pergi bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi dia banyak alasan. Dia bersembunyi. Dia takut. Di sini ada yang suka kerja pencuri tulang kok. Ada kok? Yang kalau orang lain kerja dia tidak mau kerja. Tapi giliran makan dia mau makan. Kadang-kadang alasan, oh beta ada sibuk ini, beta bisa bantu. Ada begini, beta bisa. Atau kalau di dalam rumah tangga kan ketika mama bapak perintah anak-anak bilang, tarlain beta. Ada yang begitu kok. Saya bisa orang lain kok. Ya kalau orang lain ya lu jangan tinggal dalam rumah toh. Mari kita buka dulu ayatnya. Ini bagus sekali. Sabar saudara. Saya ada baca satu ayat yang bagus sekali. Haleluya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya tidak tampilkan di screen ya. Saudara buka Alkitab saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Apa peringatannya? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, anak-anak dengar ini ya. Bapak-bapak saya himbau dari jemaat dari mimbar ini. Bapak dan mama, kalau anak pemalas kerja tidak usah kasih makan. Ada saya punya anak buah saudara satu kali dia bangun tidur jam 11. Saya bangun jam 5 berdoa bekerja sampai jam 11 dia belum bangun. Hari itu saya bilang tidak boleh kasih dia makan. Kasih puasa terpaksa. Supaya dia tahu ya saya melakukan firman Tuhan. Kalau tidak kerja tidak boleh makan. Terus yang kerja main-main ke mana? Kasih makan dia main-main bapak mama. Anak kalau suruh dia kerja sembarangan, main-main saya kerja asal jadi. Kasih makan dia juga kasih main-main saya. Kasih dia 1 sendok, kasih bilang nanti lah. Kasih dia 2 sendok sudah nanti sebentar lah. Main-main coba. Jadi kalau bicara soal bekerja, mengelola sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Ayat 11 bilang begini dalam 2 Tesalonika 3. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Orang kalau tidak bekerja itu tidak tertib hidupnya. Terus, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak orang yang sibuk sekali. Tapi sebenarnya dia pengangguran banyak acara. Kalau disingkat itu pengacara. Kelihatannya dia sibuk tapi tidak ada yang dihasilkan. Kelihatan dia aktif sekali tapi dia tidak menghasilkan sesuatu. Kelihatan dia bekerja, dia sibuk sekali, tapi tidak ada yang dihasilkan. Nanti giliran pulang rumah bapak, mama tanya, bilang, bapak, ini hari setoran berapa? Ini hari sibuk, belum dapat uang. Alasan minta ampun. Ayat yang ke-12 bilang begini, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi ada makanan saudara sendiri, ada makanan orang lain. Kalau saudara bekerja, itu saudara makan makananmu sendiri, hakmu sendiri. Tapi kalau saudara malas dan tidak mau bekerja melakukan sesuatu, pasti banyak alasan, suka menghindar, takut dan bersembunyi seperti hamba yang punya 1 talenta. Akibatnya giliran makan, saudara akan makan makanan orang lain. Akibatnya orang tersebut pasti lapar, tidak kenyang. Saudara juga tidak kenyang secara maksimal. Saudara tangkap maksudnya? Selanjutnya,
Hamba yang dapat 1 talenta ini, ketika dia pergi, dia takut dan dia pergi bersembunyi. Dia disebut begini oleh tuannya, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi bicara soal seorang pelayan Tuhan, soal pelayan atau hati yang melayani ini, kalau saudara malas itu dia sejajar dengan yang namanya jahat, kejahatan. Jadi kejahatan menurut firman Tuhan ini bukan karena saudara bunuh orang saja. Tapi kalau saudara malas tidak mau bekerja, saudara malas tidak mau melakukan sesuatu yang produktif, nilainya sama, jahat dan malas. Jadi kejahatan atau dosa di hadapan Tuhan itu, kalau saudara malas tidak mau buat sesuatu, itu juga kejahatan luar biasa. Makanya ada ayat bilang begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, pelajari lakunya, tingkah lakunya. Semut itu rajin. Saudara bayangkan, kita manusia derajatnya tinggi, tiba-tiba disamakan dengan semut. Kalau pemalas, jadi bapak mama kalau ada anak pemalas di rumah, oi, lihat itu semut, belajar. Kalau dia tidak mau belajar, tambah gula di situ, kasih duduk dia di situ. Supaya dia kena gigit, baru dia bilang, oh ini semut ini. Haleluya. Saya percaya di sini tidak ada hamba yang malas dan jahat, tidak ada. Sini rajin-rajin semua, haleluya. Haleluya. Terus Alkitab berkata dalam ayat yang ke-28 dalam Matius 25 ayat 28 dibilang begini, tuannya berkata begini, ambil itu 1 talenta dari hamba yang tadi tidak mau bekerja itu, terus berikan kepada hamba yang lain. Betul ya? Sebab apa? Kalau saudara mempunyai sesuatu, maka saudara akan diberi. Tapi kalau saudara tidak punya sesuatu, maka apa yang ada pada saudara itu akan diambil daripada saudara. Maksudnya demikian. Kalau saudara tidak punya tanggung jawab, saudara tidak punya kesetiaan, saudara tidak punya kemampuan untuk mengelola berkat Tuhan yang ada pada dirimu, maka percayalah semuanya itu akan diambil daripadamu. Tapi kalau saudara punya ketiga hal ini, maka percayalah berkat-berkat Tuhan akan Tuhan tambahkan terus-menerus dalam hidup ini. Amin. Saya berdoa saudara kita memperoleh karakter dan nilai ini. Hamba, bekerja keras. Hamba yang melakukan sesuatu. Coba dulu kita kembali ke Efesus pasalnya yang ke-4 ayat 28. Saudara buka di Alkitab saudara. Efesus 4 ayat 28. Dulu pernah saya sampaikan ini. Efesus 4 ayat 28 yang sudah dapat bilang amin. Yang masih cari bilang haleluya. Yang tidak bawa Alkitab bilang oh. Amin. Efesus 4 ayat 28 berkata demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi bukan pinjam orang pun tangan. Tidak. Kerja keras dengan tangan sendiri. Supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tadi sudah bilang untuk akar segala kejahatan cintakan uang. Kalau orang malas itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah akar segala kejahatan akhirnya orang mencuri itu karena malas tidak mau bekerja. Tapi kalau orang bekerja dengan keras itu pasti memperoleh upah. Dan kalau dia dapat upahnya dia pakai untuk diri, terus dia juga pakai untuk menolong orang lain. Bicara soal melayani Tuhan atau melayani sesama, kalau saudara tidak punya sesuatu, saudara mau melayani pakai apa? Mungkin saudara berkata, Bapak saya tidak punya uang yang bisa saya bagikan. Ya minimal tenagamu. Makanya kalau ada acara di tetangga itu hadir. Jangan hadir pas jam makan. Hadir pi bantu bunuh babi, garu-garu kulit babi, bantu iris-iris, siapa tahu tuan rumah bilang, "Neo ame sedikit kau bakar." Kan haleluya. Jangan giliran pas jam makan baru muncul. Beta tamu undangan, jadi beta pi pas jam makan. Wih Tuhan tolong. Kalau dari jauh boleh, tapi kalau tetangga dekat jangan, saudara bantu. Air tidak ada, bantu ambil air. Kayu api tidak ada, bantu ambil kayu. Bantulah. Amin. Kecuali saudara su hebat kau bisa pesan catering, nah tidak usah panggil tetangga lah. Pesan sendiri, makan sendiri. Haleluya. Jadi orang kalau dia mencuri itu kan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Betul ya? Itu stop sudah kita bilang, berhenti dan bertobat. Jangan ambil lagi. Solusinya itu bekerja. Tapi kalau dia tidak bekerja, maka dia akan terus mengambil apa yang bukan miliknya. Itu jelas itu. Karena untuk memenuhi kebutuhannya pasti dia akan ambil milik orang lain. Memenuhi keinginannya pasti akan ambil milik orang lain. Bahkan sadar tidak sadar banyak jemaat Tuhan pun suka mencuri dalam gereja. Apakah itu?
dalam kitab Maleakhi pasal 3 dituliskan begini. Saya singgung sedikit karena pernah ada jemaat yang tanya begini. Coba bisa ditampilkan di screen Maleakhi 3. Ini penting supaya saudara tahu. Close dulu itu Bapak M mungkin bisa tampilkan Maleakhi 3. Maleakhi 3. Sudah dapat Maleakhi 3? Ayat 6 mulai. Saudara buka di Alkitab saudara supaya saya ingatkan hal ini. Mungkin saudara berkata, kok saya selama ini saya ibadah sungguh-sungguh, saya kasih persembahan sungguh. Perhatikan ini. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ketetapan apa ini? Nanti kita akan baca. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8, manusia berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Allah berkata begini, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana caranya kami menipu engkau? Mengenai persembahan apa? Persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau orang tidak taat mengembalikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus Bapak Mama, Alkitab bilang, kamu menipu aku. Saudara tipu orang koperasi yang datang tagih bisa. Biasa kalau datang tagih kan bilang, kasih tahu bilang Bapak deh Mama, ada keluar. Kasih tahu begitu ya. Tapi kalau saudara tipu Tuhan, kira-kira Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Akibat dari penipuan ini ayat 9 bilang begini, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, kamu dan seluruh bangsa. Ayat 10 bagus sekali. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan dalam ayat ini Alkitab berkata, dan ujilah aku. Pertanyaannya, siapa yang berani uji Tuhan? Ada di sini yang asesor kok. Oh, ada asesor, kita punya asesor. Kepala sekolah TK ini asesor untuk apa SD kok? SMP, SMA. Dia layak menguji itu karena memang sudah dapat sertifikat untuk menguji. Tapi kayak saya dan saudara ini kita mau uji Tuhan. Saudara punya kapasitas apa uji Tuhan? Tapi hanya di poin ini Tuhan bilang uji aku. Kalau saudara taat, karena ini hukum dan ketetapan. Jadi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu hukum dan ketetapan. Tidak bisa tidak saudara. Kalau saudara melanggar hukum, tetap saudara dihukum. Sama seperti kalau saudara tidak pakai helm, mungkin kali ini lolos dari pandangan polisi. Tapi lain kali pasti kena tilang. Akibat kena tilang, saudara harus keluarkan uang banyak. Lebih mahal daripada saudara bayar SIM. Urus SIM, betul ya? Lebih mahal daripada saudara beli helm satu. Jadi kalau saudara saya tidak mengembalikan persepuluhan, itu namanya merampok Tuhan. Merampok dalam gereja. Saya ngomong begini bukan karena gereja miskin dan minta-minta uang. Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi gereja pekerjaannya butuh uang. Amin. Haleluya. Jadi taat mengembalikan persepuluhan. Amin. Sekarang ada nomor rekening gereja, transfer saja. Kalau saudara bisa datang ke depan, datang bayar saja. Nah kadang-kadang kita kan lebih hebat dari Tuhan. Dapat uang kalau 1 juta, kalau kasih 100 ribu masih sanggup? Sanggup. Giliran Tuhan berkati tiba-tiba 10 juta. Harus kasih 1 juta toh. Kita boleh bilang, wah ini pendeta kayaknya dia tukang makan uang nih. Dong bendahara son jujur ini. Tidak. Haleluya. Hamba yang baik dan setia itu, dia adalah hamba yang benar-benar bekerja dengan tanggung jawab. Amin. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi hamba atau pelayan yang baik dan setia dalam pandangan Tuhan? Yang pertama, percaya pada Tuhan. Ini bicara soal iman. Mari percaya pada pribadi Tuhan. Waktu Tuhan bilang begini, saya mau pergi luar kota, sekarang saya kasih lu uang atau talenta 5, saya kasih 2, saya kasih 1. 2 hamba percaya kepada perkataan tuannya. Ketika dikasih itu, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, terus dia mengerjakan itu. Dia percaya bahwa kalau tuannya ini pergi 1 kali kelak pasti kembali.
Kalau tuannya ini kasih tanggung jawab, satu kali kelak pasti ada penghakiman. Ada pengujian. Betul ya? Tapi hamba yang dapat 1 talenta, dia tidak mempercayai tuannya. Makanya dia takut setengah mati, dia sembunyi. Dia kubur itu talenta, dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menjadi hamba yang baik dan setia. Nah, bicara soal percaya kepada Tuhan, pribadi Tuhan ini bicara soal iman. Apakah iman itu? Bagi saya, Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29 itu jelas. Saudara boleh buka ayatnya? Yohanes 6 ayat 28-29. Mas David tolong baca dengan suara keras, Mas David. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Kuat, Mas. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Iya, banyak orang berkata, Tuhan kira-kira kami harus kerja apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Tuhan bilang, inilah yang harus kamu kerjakan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Dia yang mengutus aku. Artinya begini, kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak salah pilih orang. Tuhan tidak salah alamat. Tuhan pasti kasih kita kemampuan untuk bisa mengurus itu. Amin. Percaya kepada Tuhan. Percaya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya ini dimulai dengan mendengar. Kita bilang begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mendengar dulu. Terus setelah mendengar itu apa yang terjadi selanjutnya? Harus taat melakukan. Hamba yang dengar, yang terima 5 talenta dan 2 talenta itu, dia dengar instruksi tuannya. Selanjutnya dia taat mengerjakan itu. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Terus setelah itu dia bertindak di dalam ketaatan itu. Banyak orang suka mendengar. Banyak orang kepingin taat. Tapi tidak membuat apa-apa. Selepas ini Oma akan pergi ke Kupang. Menurut informasi kemarin sore. Habis ini biar Oma doa puasa. Berdoa, Tuhan saya mau pergi Kupang. Tuhan sediakan kendaraan bagi saya. Dan Tuhan sertai perjalanan saya dari sini ke Kupang. Walaupun Oto sudah ada di muka Oma. Oma tidak naik itu Oto dan Oto tidak jalan. Oma tidak akan pergi. Biar berdoa puasa. Oma tidak akan berpindah dari Soe sampai ke Molafa. Tidak mungkin. Sama juga. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan. Ada sesuatu yang tumbuh, yang lahir. Walaupun kuasa Tuhan sudah turun, saudara. Tapi kalau saudara tidak mengelola, tidak mengerjakan dengan tanganmu sendiri, percayalah, saudara tidak akan memperoleh apapun. Tapi kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka percayalah ada hasil yang saudara peroleh. Amin. Saya masih ingat adik saya dulu. Satu kali dia tidur. Kita lagi kerja, dia tidur. Saya cepat, Rili, dia sabar, beta masih berdoa. Saya bilang kurang ajar, alasan berdoa pada tidak mau kerja, bangun terlambat, alasan berdoa. Itu tidak bisa dibenarkan itu. Jadi mama, bapak, kalau ada anak yang suruh dia kerja, dia bilang sabar bapak, beta masih berdoa. Itu omong kosong, siram di air. Siram di air, bangun kau kerja. Itu tidak benar itu ya. Jadi bicara percaya kepada Tuhan ini tidak main-main. Mendengar perintah Tuhan, ya. Terus apa? Taat. Mentaatinya dengan cara melakukan. Bukan dengar habis diam-diam, itu namanya tidak dengar itu. Amin. Haleluya. Terus harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa mau mengikuti Tuhan, maka dia harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan akan memberkati orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan ada hasil. Amin. Orang kalau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tidak main-main, saudara. Ada berkatnya. Haleluya. Hal yang kedua, untuk jadi seorang pelayan atau hamba yang melayani dengan kriteria Tuhan, harus setia dengan Tuhan. Yang pertama percaya dengan Tuhan, yang kedua harus setia dengan Tuhan. Amin. Setia. Apa itu kesetiaan? Tadi dibilang hamba yang baik dan setia. Jadi baik dan setia ini nilainya sama. Orang kalau dia bilang disebut hamba yang baik, maka dia harus setia. Amin. Kalau dia setia pasti dia baik. Tidak ada hamba yang setia tapi dia tidak baik. Atau hamba yang baik tapi dia tidak setia. Pasti sama.
Jadi apa yang sedang saudara dan saya kerjakan hari ini, mari kerjakan dengan setia. Jangan lihat hasilnya, betul ya? Tapi mari kerjakan dengan setia. Karena semuanya pasti ada hasil. Terus, kerjakan sampai tuntas. Orang yang setia itu dia mengerjakan sampai tuntas. Ini saya punya anak, dia mau ikut khotbah juga kayaknya. Jadi kerja sesuatu kerja sampai tuntas. Dengan setia, amin. Haleluya. Jadi kalau mama perintah bapak tolong beli masako di kios. Pi sampai tuntas. Pi beli masako, jangan baca cerita di sana. Kau pulang sayur su masak. Kalau sempat taruh masako. Betul ya? Kerja sampai tuntas. Haleluya. Kalau pacaran juga pacaran sampai tuntas sampai nikah. Jangan pacaran tengah-tengah putus. Nah, itu tidak tuntas itu. Amin. Menikah juga begitu, menikah sampai tuntas. Jangan belum apa-apa su cerai. Haleluya. Haleluya. Amin. Lukas 16 ayat 10 sampai 13 bilang begini. Kalau saudara setia dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Kepada orang yang mempunyai kesetiaan, kepadanya diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan percayalah apa yang mau saya bilang ini, bahwa tanggung jawab yang besar selalu diikuti dengan berkat yang besar. Seperti begini saudara. Saudara tidak mungkin pancing paus di laut itu dengan ikan tembang. Tidak mungkin. Sama seperti saudara mau bikin toko seperti toko Mubatar modal 100.000. Tidak mungkin saudara. Tapi kalau saudara punya tanggung jawab hal-hal yang kecil, saudara bisa dipercaya. Wah, Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Dan karena tanggung jawab yang besar itu pasti hasilnya juga besar. Di sini ada orang bank. Kalau kasih modal besar itu dia punya setoran juga besar. Tidak mungkin modal 500 juta setoran 500.000. Tidak mungkin. Atau untuk modal 500.000 untung 500 juta. Tidak bisa Pak. Itu pencuri. Tidak bisa. Jadi mari setia dulu hal-hal yang kecil. Dalam bekerja harus setia. Amin. Setia. Dalam rumah tangga itu setia. Dalam apa lagi? Dalam pelayanan pun setia. Saya kalau ada orang tidak ada orang di rayon jam tepat tak saya sudah gas. Dalam pelayanan di TS juga begitu. Jam 4 Om Son terlambat sedikit saya angkat gitar saya sepi gitu. Jangan sampai datang saya habis doa pembukaan. Setia dulu dalam hal kecil. Maka Tuhan akan kasih tanggung jawab hal besar. Amin. Nah setia itu maksudnya apa? Ayat 11 dibilang begini. Jujur dengan uang. Ini penting. Tuhan itu uji kita, latih kita dengan hal-hal yang sepele sebenarnya. Dengan uang. Bicara soal apa? Tanggung jawab. Dalam uang itu saudara bisa kembalikan persepuluhan tidak? Saudara ada persembahan khusus atau tidak? Mengapa demikian? Karena dalam setiap uang saudara itu ada uang orang lain di dalamnya, ada hak orang lain. Ada ayatnya kalau saudara baca selanjutnya. Setia dalam harta orang lain, ayat yang ke-12. Lukas 16 ayat 12. Kalau saudara tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu? Jadi kalau saudara setia dan jujur soal uang, maka percayalah Tuhan pada waktunya Tuhan akan berikan berkatmu sendiri. Sama juga kalau saudara setia, saya tarik ke arah pelayanan. Kalau saudara setia di dalam pelayanan orang lain, karena kita lagi di Mawar Saron, visi Bapak Gembala, visi pemimpin di tempat ini tentang the best. Kita lagi bergerak bersama. Kalau kita setia dengan visi pemimpin, maka pada waktunya Tuhan akan kasih visi kita sendiri. Nah, bicara soal setia dengan harta orang lain, ini artinya kalau Tuhan mempercayakan talenta kepada kita, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya punya saudara Remolava ada. Dia lagi kerja di TLM, lagi proses magang. Saya tanya, lu pitagi di mana? Koa. Wih, perempuan naik motor pitagi di Koa. Papa jauh sekali. Tapi setia. Karena orang-orang yang setia hal kecil kepadanya besok lusa Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Promosi itu tinggal tunggu datang saja. Amin. Pelayanan juga harus setia. Haleluya. Terus. Ayat 13 bilang begini. Mari tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya begini. Mari fokus dan bertanggung jawab. Dengan apa yang ada. Jangan ini belum tuntas pindah hal yang lain. Tidak selesai. Tidak jadi-jadi. Mari bertanggung jawab. Mari kita fokus dulu. Haleluya. Fokus dengan istrimu saja. Jangan istri orang lain. Fokus dengan suamimu. Jangan dengan suami orang lain. Amin.
Mengapa demikian? Setia itu pasti menghasilkan kemajuan. Orang yang setia pasti menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Dan sesuatu itu pasti maju. Amin. Terus, kalau orang yang setia itu pasti dia bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Amin. Jadi kalau bapak suka uang belanja, mama tolong bertanggung jawab dalam itu uang belanja. Jangan sekali-kali diselewengkan untuk RBI. Yang sekalipun saudara tidak pergi pasar tapi saudara bisa online, tidak boleh. Bapak juga begitu, mama kasih uang untuk bensin, ya bensin saja. Jangan pergi di tempat lain. Haleluya. Kalau orang yang setia dengan Tuhan, percayalah dia akan tekun. Artinya kerja berulang-ulang, sekalipun bosan, iya bosan. Tapi dia tetap bertanggung jawab mengerjakan itu secara berulang-ulang. Haleluya. Terus, dia memiliki komitmen yang jelas dalam segala situasi. Orang setia itu pasti punya komitmen. Dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang kita diuji dengan berbagai macam hal. Ada pertengkaran, perselisihan, beda pendapat. Betul ya? Tapi kalau orang yang setia dia tetap pegang komitmen. Wah, hanya mama yang paling cantik di dunia ini. Hanya mama sudah. Hanya bapak yang paling cantik. Hanya bapak sudah. Jangan alasan pakai alasan. Wey, kalau tahu beb mamantu dulu begini. Wey, son jadi. Dia mulai alasan langsung kasih masuk gugatan di pengadilan. Ada yang begitu toh. Tapi kalau kita setia itu kita punya komitmen yang jelas. Sekali Yesus tetap Yesus. Suami ini sudah. Istri ini sudah. Kerja ini sudah ini sungguh-sungguh. Amin. Baca ini sama-sama dengan saya. 2, 3. Menyia-nyiakan hal kecil pasti menyia-nyiakan hal besar. Orang yang suka menyia-nyiakan atau menyepelekan hal-hal yang sepele, hal-hal besar pun pasti dia sepelekan. Betul ya? Orang kalau menganggap remeh 1.000, 2.000 dong itu dikasih hal yang uang yang besar juga dia akan anggap sepele. Orang kalau dikasih tanggung jawab yang kecil kalau dia tidak urus itu berarti hal yang besar pun dia tidak urus. Amin. Jadi bapak-bapak kalau tiba-tiba mama sakit itu ada di bayi juga. Supaya bapak-bapak belajar cuci piring. Kembali mengasah itu kemampuan skill yang cuci piring dong itu. Cuci pakaian dong itu, setrika baju dong itu. Sapu pel rumah itu. Tapi kalau bapak-bapak juga sakit ya itu sebenarnya Tuhan lagi izinkan mama. Supaya bagaimana melatih mama pun tangan untuk urut bapak pun belakang sedikit. Itu kan menguji kembali skill-skill yang dulu. Itu kan hal-hal sepele. Hal-hal kecil. Tapi itu berdampak besar. Dulu saya pernah khotbah ini toh. Hal sepele itu kadang-kadang punya dampak yang besar. Haleluya. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Setia itu mahal. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang murahan. Nah. Ini yang pacaran-pacaran pakai ini kalimat sudah. Setia itu mahal papa. Orang murahan tidak bisa. Setialah dalam keluargamu, setia dalam pekerjaanmu, setia dalam pelayananmu, amin. Setia dalam gerejamu, setia dalam persekutuan doamu, setia dengan istri, setia dengan suami. Haleluya. Karena kesetiaan itu mahal. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Betapa Tuhan menghargai kesetiaan itu. Jadi kalau saudara mau jadi hamba yang melayani sesuai kehendak Tuhan, maka saudara harus setia dengan Tuhan. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan, amin. Yang terakhir, yang ketiga, harus punya motivasi yang tulus, amin. Motivasi kita harus tulus. Pertanyaannya apa motif kita? Saudara tahu motif tuh? Kayu jati dia punya motif beda. Betul ya? Kayu gamalin dia punya motif beda. Ini keramik yang saudara lagi injak motifnya beda. Keramik di rumah saudara pasti motifnya beda. Artinya dalam hidup ini selalu ada motif. Betul ya? Pertanyaannya apa motif kita dalam melayani Tuhan? Atau melayani sesama? Apakah dengan ketulusan atau ada U di balik B? Ada udang di balik batu. Ada uang di balik baju. Efesus 6 ayatnya yang ke-5 dan sampai ke-8. Mas Daka tolong baca buat kita. Efesus 6 ayat 5 sampai ke-8. Saya akan selesaikan ini dalam waktu 5 menit. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Ya. Hai hamba-hamba. Amin. Jangan munafik. Ya. Ya.
Amin. Jadi bicara soal Efesus 6 ayat 5 sampai 8 ini, kita taat kepada Kristus. Motivasi yang tulus itu artinya kita taat kepada Tuhan. Jangan di hadapan orang saja kita kasih tunjuk kita pemunafik. Ada orang, tidak ada orang, kita tetap taat. Amin. Terus, segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan itu dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segenap hati, itu motivasi yang benar itu. Terus, dengan rela hati. Rela. Bukan kesana rumah beson pina. Tidak bisa. Rela. Terus, karena akan ada berkat Tuhan. Alkitab ditulis di ayat yang terakhir dalam Efesus 6 ayat 8 bilang, karena ada upah bagi setiap orang. Upah ini atau berkat ini jangan saudara langsung pikir itu uang. Tidak. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih karunia Tuhan yang menyertai, ada kesehatan yang Tuhan berikan. Itu upah bagi orang-orang yang taat dan tulus hati. Jujur, tidak ambil kesempatan dalam kesempitan. Orang kalau tulus itu tidak punya agenda lain. Dia jujur. Dia tidak ambil kesempatan dalam kesempitan. Saudara dengar baik-baik ini. Hamba yang tadi 5 talenta, dia dapat laba 5. Yang 2 dapat laba 2. Dia dapat keuntungan 100%. Toh? Misalnya dia kasih kembali 4, dia sisip 1 di dalam. Bisa atau tidak? Bisa, tapi ketika itu dia kasih modal 5 Bapak, untung 5. Kalau kita kan sonde, modal 5, untung 5 bilang untung 3, 2 masuk kantong. Itu sudah tidak tulus. Saya merenungkan kisah tentang talenta ini luar biasa. Betapa orang ini, hamba ini punya ketulusan hati. Tidak ada agenda lain. Maka ketika Tuhan itu menerima apa yang dikerjakan, Tuhan bilang begini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Terus ambil yang dari 1, tambah kepada yang 5. Percayalah saudara, kalau saudara dan saya punya motivasi yang tulus, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita berkat. Dan orang yang punya motivasi tulus biasanya dasarnya karena mengasihi Tuhan. Bukan karena mengasihi uang. Bukan karena cari keuntungan semata, tapi benar-benar saya mengasihi Tuhan. Saya melayani karena mengasihi Tuhan, bukan karena kolekte. Saya mengasihi istri saya, mencintai istri saya, setia kepada istri saya, bukan karena istri saya terlalu cantik, kan di luar sana ada yang lebih cantik. Tapi karena saya takut akan Tuhan, maka saya mengasihi istri saya. Saya setia dengan suami saya, bukan karena suami saya terlalu ganteng. Dulu dia ganteng, sekarang dia agak gemuk sedikit. Tapi karena saya takut akan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, maka saya harus setia dengan suami saya. Amin. Jadi bicara soal hamba ini, hal yang penting untuk kita. Bahwa ada hujan kuasa Tuhan. Tapi saudara saya juga harus mengembangkan kemampuan mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan. Maka percayalah ketika hujan itu turun dan kemampuan itu ada, sesuatu yang baru pasti tumbuh. Amin. Tutup Alkitab kita dan semuanya.